datang kembali di video praktikum saya. Kali ini saya akan melakukan praktikum terkait jenis zat dalam makanan. Yang pertama adalah pengelompokan bahan makanan, di mana tujuannya adalah dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Di sini saya memiliki beberapa bahan makanan yang akan saya kelompokkan ke dalam karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Pertama, saya memiliki singkong yang akan masuk ke karbohidrat. Kemudian saya juga punya jagung, ada kentang juga masuk dalam karbohidrat. Kemudian saya memiliki ayam yang akan masuk ke protein. Kemudian di protein juga akan ada tempe dan tahu. Kemudian ada telur. Saya punya sayur yang akan masuk ke vitamin. Ini juga masuknya ke vitamin. Kemudian ini masuk ke vitamin. Buah apel masuk ke vitamin. Ada susu masuknya ke lemak. Kemudian ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan masuknya ke protein dan bisa juga ke lemak. Santan masuknya ke lemak. Di sini ada buah masuknya ke vitamin. Sini juga ada terong masuknya ke vitamin. Kacang buncis masuknya ke vitamin bisa, protein bisa. Masuk ke vitamin. Seledri masuknya ke. Ini merupakan hasil dari pengelompokan bahan makanan dari saya. Yang pertama ada karbohidrat, di mana pada kelompok karbohidrat saya memiliki jagung, kentang, dan singkong. Selanjutnya pada kelompok vitamin saya memiliki sayuran bayam, kangkung, buncis, tomat, cabai, terong, dan apel, serta buah-buahan lainnya. Pada kelompok lemak saya memiliki santan dan susu. Sedangkan pada kelompok protein, saya memiliki daging ayam, telur, tahu, tempe, kacang merah, dan kacang tanah. Di mana kacang tanah ini dapat masuk juga dalam kelompok lemak. Demikian tadi pengelompokan bahan makanan dari saya. Sekian dan terima kasih. Kegiatan praktikum selanjutnya adalah pengelompokan sayuran, di mana hal ini bertujuan agar dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Di depan saya sudah ada beberapa macam jenis sayuran. Jadi di sini saya akan mengelompokkan ke dalam 5 kelompok sayuran. Yang pertama adalah sayuran kacang-kacangan, kemudian ada sayuran tunas, sayuran akar, sayuran buah, dan sayuran daun. Pertama saya punya bayam. Bayam termasuk dalam sayuran daun. Kemudian di sini juga ada kangkung. Kangkung juga termasuk sayuran daun. Saya punya terong. Terong di sini masuknya adalah sayuran buah. Sayuran buah di sini. Kemudian ada tomat. Tomat juga masuk ke dalam sayuran buah. Kemudian ada cabai. Cabai juga masuk dalam sayuran buah. Ada jagung. Jagung juga termasuk sayuran buah. Kemudian saya punya wortel yang masuk dalam sayuran akar atau umbi. Saya juga punya singkong yang masuk dalam umbi.
ada kentang juga yang termasuk dalam sayuran umbi. Kemudian ada bawang merah dan bawang putih juga termasuk ke dalam sayuran umbi. Kemudian saya punya timun masuk dalam sayuran bola. Kemudian saya punya jahe masuk ke dalam sayuran akar atau umbi. Kemudian saya punya seledri yang akan masuk dalam sayuran tunas. Ini. Kemudian kubis juga termasuk sayuran tunas. Kemudian di sini saya punya kecambah masuk dalam sayuran tunas. Dan saya punya labu siam masuk dalam sayuran buah. Dan saya punya kacang tanah masuk ke dalam sayur kacang-kacangan. Kemudian kacang merah juga masuk dalam kacang-kacangan. Dan terakhir saya punya buncis juga masuk ke dalam sayuran kacang-kacangan. Berikut adalah hasil pengelompokan sayuran yang sudah saya lakukan. Demikian pengelompokan sayuran oleh saya. Terima kasih. Kegiatan selanjutnya yang ketiga adalah membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yang ketiga, yaitu membuat menu makanan sederhana sesuai 4 sehat 5 sempurna. Di sini saya akan membuat menu sayur bening, di mana di dalamnya akan ada sayuran daun berupa bayam. Bayam ini mengandung vitamin. Kemudian di dalam sayur bening saya akan masukkan jagung. Jagung ini mengandung karbohidrat. Kemudian di sini juga ada kubis yang mengandung vitamin. Kemudian ada bahan-bahan pelengkapnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai. Kemudian untuk lauknya saya akan menggunakan ayam di sini sebagai sumber protein. Kemudian juga ada tempe dan tahu sebagai sumber protein. Kemudian ada terong juga sebagai vitamin. Saya juga memiliki buah sebagai sumber vitamin dan susu sebagai pelengkap. Berikut merupakan hasil dari pembuatan menu makanan 4 sehat 5 sempurna dari saya, di mana saya memiliki nasi sebagai bahan pokok atau makanan pokoknya, kemudian ada sayur bening sebagai sayurannya, kemudian ada lauk pauk, buah-buahan, dan susu. Dari ketiga kegiatan praktikum jenis zat dalam makanan, kita dapat mengetahui bahwa pentingnya mengetahui kandungan zat gizi dalam bahan makanan yang akan kita konsumsi guna untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh, serta untuk memenuhi kebutuhan gizi secara optimal. Kegiatan praktikum selanjutnya yang saya lakukan adalah uji makanan, di mana saya melakukan pengujian karbohidrat dan lemak pada beberapa bahan makanan. Yang pertama adalah uji karbohidrat, di mana uji karbohidrat ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan percobaan untuk uji karbohidrat pada mata kuliah praktikum IPA di SD. Alat dan bahan yang saya miliki di sini adalah yang pertama ada kentang, telur rebus putihnya saja, kemudian ada biskuit, tepung terigu, tahu putih, margarin, apel, pisang, nasi, dan gula pasir. Kemudian ada betadin sebagai kalium iodidanya. Hal yang akan saya lakukan adalah meneteskan beberapa tetes betadin atau iodin ini
ke objek yang akan diamati. Di sini saya meneteskan kalium iodida sebanyak 2-3 tetes ke atas objek. Perlu diketahui bahwa prinsip dasar uji ini adalah mendeteksi keberadaan amilum atau pati pada bahan makanan, dan setelah 10 menit akan terlihat perubahan warna yang terjadi. Setelah detetasi kalium iodida, kita tunggu 10 menit apakah akan ada terjadi perubahan warna. Jika menjadi warna ungu biru, hal itu membuktikan bahwa objek atau bahan tersebut mengandung karbohidrat. Sedangkan jika tidak mengalami perubahan warna, itu berarti bahan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Kita tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit, pada piring pertama ini terdapat kentang dan biskuit yang mengalami perubahan warna, sedangkan putih telur tidak, yang menunjukkan bahwa kentang dan biskuit merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Pada piring kedua terlihat bahwa perubahan warna terjadi pada tepung terigu, sedangkan tahu dan margarin tidak. Pada piring ketiga ini, hanya nasi yang mengalami perubahan warna, sedangkan yang lain tidak mengalami perubahan warna. Dari semua perlakuan dapat diketahui bahwa dari 10 bahan makanan yang sudah diuji hari ini, hanya 4 bahan yang mengandung karbohidrat, sedangkan bahan yang lain tidak mengandung karbohidrat. Beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu antara lain biskuit, kentang, tepung terigu, dan nasi. Uji selanjutnya adalah uji lemak, di mana uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Pertama saya punya 2 buah pipet. Kemudian saya punya margarin, wortel, kemiri, pepaya, kacang tanah, singkong, jagung, seledri, air, minyak, santan, dan susu. Pertama, saya akan membuat pembanding terlebih dahulu. Sebelumnya, saya sudah memiliki kertas sampul berwarna coklat yang saya potong berukuran 10x10. Kemudian, di mana saya akan membuat pembanding dengan cara meneteskan beberapa tetes air ke atas kertas coklat. Kemudian saya juga akan mengambil minyak goreng dan akan meneteskannya ke atas kertas coklat. Saya akan menunggu selama 10 menit untuk melihat hasilnya. Setelah 10 menit, kertas coklat yang ditetesi air dia menjadi berubah warna seperti biasa, tapi tetap seperti itu. Kemudian kertas yang ditetesi dengan minyak berubah menjadi transparan. Hal ini akan menjadi pembanding dari percobaan yang akan saya lakukan berikutnya. Yang akan saya lakukan selanjutnya adalah menghaluskan bahan-bahan yang ada di depan saya ini. Kemudian saya akan
melakukan hal yang sama seperti minyak goreng dan air tadi yang akan saya oles ke atas kertas coklat ini. Demikian tadi percobaan yang saya lakukan untuk uji lemak. Diketahui bahwa ada wortel, seledri, pepaya, singkong. Ini termasuk bahan-bahan yang tidak mengandung lemak, sedangkan minyak goreng, kemiri, santan, kacang tanah, dan margarin serta susu mengandung lemak. Demikian percobaan saya untuk uji lemak kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.